Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Budi Astiadini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Cynthia Kurnia Rahayu dengan NIM P133743712323 selaku moderator dari kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari Olivia, Ninik Mufin, Ayuni Nur Hidayah, Alfi Maulidatul Salsabila, Farel Hilga Alfareta, Naila Husna, Salwa Alfiah Zahro, Laksono Wahyu Nugroho Bejo, Salma Rizkina Prihastami, Nisrina Azhara, dan Tutik Amalia Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menyampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Video ini kami buat sebagai bentuk pemahaman kami tentang gambaran komprehensif mengenai sejarah, perkembangan, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan sejarah dari kelompok kami. Kepada Ayuni Nur Hidayah, saya persilahkan. Yang pertama, pendahuluan. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam komunikasi resmi, pendidikan, pemerintahan, media massa, dan berbagai bidang lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat komunikasi antar budaya. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara, pendidikan, dan peradilan. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di wilayah Nusantara, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahasa Melayu memiliki sistem gramatikal yang relatif sederhana, sehingga lebih mudah dipelajari. Bahasa Melayu juga memiliki kosakata yang kaya, yang terus berkembang seiring dengan interaksi dengan bahasa lain. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan berdampak juga negatif. Untuk dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Perkembangan tulisan. Sejarah tulisan mencatat perkembangan bahasa ekspresi dengan huruf atau tanda-tanda lainnya. Sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia telah berkembang secara berbeda pada tiap peradaban manusia. Awal mula tulisan diketahui pada masa proto dengan sistem ideografik dan simbol nomenik. Penemuan tulisan ditemukan pada dua tempat yang berbeda, Mesopotamia atau khususnya Sumer kuno sekitar 3200 sebelum Masehi dan Mesoamerika sekitar 600 sebelum Masehi. 12 naskah kuno Mesoamerika diketahui berasal dari Zapotec, Meksiko. Sementara itu tempat berkembangnya tulisan masih menjadi perdebatan antara di Mesir yaitu sekitar 3200 sebelum Masehi atau Cina 1300 sebelum Masehi. Pada masa ini tulisan berkembang dengan variasi yang beraneka ragam. Bangsa Sumeria menciptakan tulisan aksara paku, sementara bangsa Mesir menciptakan tulisan hieroglif. Jenis tulisan lain yang berkembang pada masa ini misalnya logograf, Tionghoa, dan naskah Olmec yang diciptakan oleh Mesoamerika. Peran bahasa dalam pergerakan nasional. Bahasa Indonesia berperan sentral dalam pergerakan nasional sebagai alat komunikasi yang mempersatukan berbagai kelompok etnis, menumbuhkan kesadaran nasional untuk melawan penjajahan dan menjadi simbol identitas bangsa. Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kemudian digunakan sebagai bahasa perlawanan dalam pergerakan untuk mengugat kekuasaan kolonial. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perkembangan penting dalam kosakata, tata bahasa, pendidikan, dan media. Bahasa Indonesia juga
berperan sebagai pemersatu bangsa, simbol identitas nasional, alat komunikasi, dan pengembang budaya. Ejaan berbahasa Indonesia yang pernah ada di negara Indonesia. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh Carles Van Ophuijsen dan merupakan ejaan bahasa Indonesia yang pertama. Ejaan ini banyak dipengaruhi oleh ejaan berbahasa Belanda yang contohnya ada OE menjadi U dan DJ menjadi J. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Swandi pada tahun 1947. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen dan merupakan ejaan yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Penyederhanaan ejaan menggantikan OE menjadi U. Contohnya, gorowe dibaca guru. Yang ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan oleh EYD, yaitu pada tahun 1972. Ejaan ini merupakan ejaan yang paling lama berlaku di Indonesia, karena ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 dan mengalami beberapa kali penyempurnaan, yaitu perubahannya, contohnya TC menjadi atau dibaca C atau DC dibaca C, dari yang C dibaca Y. Yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015. Ejaan ini merupakan ejaan yang berlaku saat ini. Ejaan ini diresmikan pada tahun 2015 dan merupakan penyempurnaan dari EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah standar ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan resmi seperti dokumen, buku, dan media massa. EYD juga merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik. EZD diresmikan pada tahun 1972 dan mengalami beberapa kali revisi. Perkembangan kosakata. Perkembangan kosakata bahasa Indonesia terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap awal pada tahun 1920 sampai dengan 1940. Pada tahap ini banyak kosakata yang diambil dari bahasa daerah dan juga bahasa Belanda. Yang kedua tahap pembentukan pada tahun 1940 sampai dengan 1950. Di masa ini banyak kata serapan dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, dan Sanskerta yang mulai digunakan. Pembentukan kata-kata baru juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks. Yang ketiga, tahap perluasan. Tahun 1950 sampai dengan 1970. Bahasa Indonesia di era globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia terus berkembang, tetapi juga menghadapi tantangan besar. Masuknya banyak istilah asing, terutama dari bahasa Inggris, membuat penggunaan bahasa campuran semakin umum, baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari. Meski begitu, bahasa Indonesia mulai mendapat perhatian di dunia internasional dan diajarkan di beberapa negara. Namun, dominasi bahasa Inggris dalam teknologi, bisnis, dan pendidikan membuat penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi formal semakin berkurang. Agar tetap lestari, pemerintah terus memperbarui KBBI dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan upaya ini, kita memastikan bahasa Indonesia tetap berkembang tanpa kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu telah melalui perjalanan panjang dan kompleks, dari perannya dalam pergerakan nasional hingga eksistensinya di era globalisasi. Bahasa ini berfungsi sebagai identitas nasional, alat pemersatu, dan sarana komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangannya ditandai dengan evolusi ejaan dan penambahan kosakata. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh bahasa asing, upaya pelestarian dan pemajuan bahasa Indonesia terus dilakukan agar tetap relevan
dan menjadi kebanggaan bangsa. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik secara disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.